Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan melakukan konfigurasi share hosting dengan 3 buah DNS yang berbeda dan hasilnya akan diubah menjadi tampilan WordPress. Yang pertama adalah network. Network adapter yang pertama ialah bridge adapter dan yang kedua adalah host only. Selanjutnya kita ketik perintah nano spasi /etc /network/interface. Kemudian enter dan tambahkan IP dari ketiga DNS yang ingin dikonfigurasikan di interface endpost 8-nya. Seperti berikut ya. Dan IP yang digunakan kami ialah 11.11.11.1/24. Untuk yang kedua ya 11.11.11.2/24 dan yang ketiga 11.11.11.3/24. Seperti itu. Jika sudah, kemudian ctrlx terus Y untuk menyimpan. Kemudian menginstal Apache 2 dan bin 9 dan DNS utils. Ya, ketik perintah apt install Apache 2 bin 9 DNS utils min y. Kemudian enter. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika install paket sudah selesai, kemudian masuk ke direktori bin dengan perintah cd spasi /etc/bin, kemudian enter. Jika sudah, kemudian ketik perintah nanonamed.conf.local. Kemudian kita tambahkan zone-nya. Untuk yang pertama ada bintang.net dan filenya /etc/bin/db.bintang. Untuk zone kedua ada fauzan.com. Untuk filenya /etc/bin/db.fauzan. Dan yang ketiga ada rizky.ok dan filenya /etc/bin/db.rizky. Dan untuk zone keempat ini adalah zone untuk IP-nya, yaitu 11.11.11.in min addr.arpa. Untuk filenya /etc/bin/db.bintang. Jangan lupa untuk memberi tanda kutip seperti video ini. Jika sudah, save dan kemudian ketik perintah cp db.127 dan db.ip, yaitu untuk mengcopy. Ya, kemudian copy yang file tadi yaitu cpdb.local ke db.bintang. Terus sesuaikan dengan nama file ketiga nama domain tersebut. Di sini yang kedua ada cpdb.local ke db.fauzan. Terus cpdb.local ke db.rizky yang ketiga. Dan kemudian jika sudah, klik enter dan ketik perintah nano.db.ip. Kemudian edit pada bagian localhost, yaitu ada bintang.net, kemudian bintang.net lagi. Terus
paling bawah ada kita edit. Yang pertama untuk bintang yaitu IP-nya 1 dan untuk fauzan.com IP-nya 2 dan untuk Rizky IP-nya adalah 3. Kemudian jika sudah seperti ini, kita save saja ya. Selanjutnya kita ke domain bintang, yaitu ketik db spasi bintang.net. Kemudian edit pada bagian localhost itu bintang.net, dari localhost menjadi bintang.net. Kemudian pada ketiga ini kita ubah juga, pertama menjadi bintang.net dan kedua itu masukkan IP dari si bintangnya, yaitu 11.11.11.1. Dan yang ketiga juga sama, 11.11.11.1. Dan A-nya kita ubah menjadi 1 dari 3. Dan untuk supaya bisa diakses di web, ini kita tambahkan www. Nah, jika sudah, kemudian save. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan, kita ke file db.fauzan dan kita lakukan konfigurasi sama seperti file db.bintang.net. Seperti tadi ini, edit pada bagian localhost itu fauzan.com. Kemudian yang ketiga ini kita ubah, yang pertama ada fauzan.com dan kedua itu masukkan IP dari si Fauzan yaitu 11.11.11.2 dan yang ketiga juga sama 11.11.11.2. Kemudian A-nya juga kita hapus sehingga menjadi 1 dan agar bisa diakses di web kita tambahkan www dan jika sudah save. Kemudian untuk yang ketiga ada file db.rizky. Jika sudah masuk ke domain Rizky, kita ubah biasa pada localhostnya yaitu rizky.ok dan rizky.ok. Kemudian yang ketiga ini kita ubah juga, yaitu yang pertama ada rizky.ok dan IP dari si Rizky-nya yaitu 11.11.11.3. Kemudian untuk yang ketiga juga sama 11.11.11.3 dan A-nya diubah menjadi 1. Kemudian ditambahkan www agar bisa diakses di web. Kemudian jika sudah, kita save saja. Selanjutnya ketik perintah nano spasi named.conf.options. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita hapus tanda slash pada bagian forwarders dan kemudian IP-nya juga kita ubah menjadi 8.8.8.8 dan untuk DNS search validation-nya kita ganti menjadi no. Jika sudah, lalu save. Kemudian ketikkan perintah nano spasi slash etc slash resolve.conf seperti di video berikut. Kita tambahkan name servernya yaitu masing-masing IP dari domain yang tadi kita buat. Yang pertama ada 11.11.11.1 dan yang kedua ada 11.11.11.2 dan ketiga 11.11.11.3. Jika sudah save, kemudian restart dengan perintah /etc/init.d/bin9 restart. Jika sudah, kemudian reboot, yaitu perintahnya reebot. Sambil menunggu sistem diri saat pengujian pada adapter 1 yaitu bridge adapter,
kabel connected-nya kita unchecklist. Kemudian klik OK untuk menyimpannya, men-save gitu. Mohon maaf ya, ini agak lama, jadi kita tunggu sebentar aja. Oke. Nah, selanjutnya login menggunakan user yang telah dibuat. Di sini yaitu kelompok 11 dan passwordnya 123 seperti itu. Kemudian kita lakukan ping pada IP domain masing-masing yang tadi sudah dibuat. Yang pertama ada 11.11.11. Enter. Oke, berhasil. Dan untuk domain yang kedua, IP domain yang kedua 11.11.11.2. Enter. Oke, berhasil juga. Kemudian selanjutnya IP domain yang ketiga 11.11.11.3 dan enter. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya melakukan pengujian terhadap NS lookup-nya dengan perintah ketik NS lookup dan nama domain yang pertama itu bintang.net. Kemudian enter. Oke. Dan kita tunggu ya. Oke. Ternyata di sini ada problem ya. Di situ tulisannya ada request time out seperti itu. Oke. Selanjutnya kita cek saja problemnya ya. Ketik perintah nano spasi /etc/bin/named.conf. Kemudian enter. Sepertinya di sini kita kekurangan titik 2 koma di pada bagian seperti di video. Jika sudah, kemudian kita save dan kita restart lagi dengan perintah /etc/init.d/bin9 spasi restart. Kemudian enter dan tunggu proses hingga selesai. Kemudian kita lakukan pengujian NS lookup-nya lagi ya. Yang pertama NS lookup pada bintang.net. Kemudian enter dan berhasil. Dan yang kedua NS lookup untuk fauzan.com. Kemudian enter dan berhasil. Dan yang ketiga untuk NS lookup untuk rizky.ok. Kemudian enter dan berhasil. Kemudian selanjutnya ketik perintah dik nama Debian pertama itu bintang.net untuk melakukan pengujian. Kemudian enter. Oke, berhasil. Dan untuk yang kedua yaitu dik fauzan.com. Kemudian enter. Oke, berhasil. Dan untuk yang ketiga dik rizky.ok. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Yang selanjutnya itu konfigurasi Apache-nya. Pertama, pergi ke nano/etc apache2 kemudian scroll ke paling bawah. Terus, nah, pada bagian direktori var www-nya ubah menjadi /home. Jika sudah, simpan. Kemudian pindah direktori dengan perintah cd etc apache2 sites available. Kemudian kopikan file 00default.conf ke dalam menjadi file sesuai domainnya. Pertama itu ada bintang.conf. Kedua itu fauzan.conf
Yang ketiga ada risky.conf. Jika sudah, buka masing-masing file tersebut. Yang pertama, nano bintang.conf. Pada bagian server name-nya, hapus tanda pagarnya, lalu ubah domainnya yaitu www.bintang.net. Nah, dan pada dokumen rootnya ubah menjadi /home/bintang sesuai nama domainnya. Jika sudah, save. Selanjutnya pada fauzan.conf, nano-fauzan.conf. Hapus tanda pagarnya lalu ubah menjadi www.fauzan.com. Kemudian dokumen rootnya ubah menjadi /home/fauzan. Dan yang ketiga itu nano-risky.conf. Hapus tanda pagarnya, kemudian ubah domainnya yang sesuai yaitu risky.ok.conf. Nah, untuk dokumen rootnya itu /home/risky. Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, disablekan website defaultnya yaitu dengan perintah A2 di site 00 default.conf dan aktifkan dengan perintah A2 inside lalu file konfigurasi yang tadi yaitu bintang.conf. Yang kedua itu fauzan.conf. Dan ketiga risky.conf. Dan jika sudah, buat usernya sesuai nama direktori yang dibuat di dalam tadi. Yang pertama yaitu bintang dengan perintah @user bintang. Pastikan namanya sesuai ya. Passwordnya untuk full name-nya dan yang lainnya di skip saja dan pilih Y. Yang kedua @user Fauzan. Beri passwordnya lalu di enter saja kemudian Y. Ketiga @user Rizky. Beri passwordnya lalu di enter saja kemudian klik enter. Jika sudah, pindah direktori dengan perintah cd var www.html. Kemudian kopikan file index.html ke dalam folder yang telah dibuat tadi, yang telah dibuat dengan @usernya. Masukkan perintah cp index.html lalu direktorinya. Yang pertama direktori home bintang. Yang kedua direktori /home/fauzan. Dan yang ketiga /home/risky. Jika sudah, buka file tersebut dengan perintah nano/home/bintang/index.html. Kemudian pada bagian titelnya kita ubah. Misalnya di sini saya mengubahnya dengan kalimat selamat datang di Apache kelompok 11. Nah, lalu ubah juga pada bagian bawahnya.
Pada bagian spannya ubah menjadi kelompok 11, lalu simpan. Lakukan hal yang sama untuk file HTML yang berada di folder lain, yaitu Fauzan dan juga Rizky. Edit pada bagian spannya. Lalu simpan. Dan yang ketiga pada folder Rizky. Di Apache kelompok 11. Lalu ubah bagian spannya. Kelompok 11. Jika sudah, simpan. Link selanjutnya, masukkan perintah sysctl min p untuk melakukan pengecekan data. Oh iya, sebelumnya sebelumnya buka dulu file nano /etc sysctl.conf. Lalu pada bagian net IPv4 forwardnya kita hilangkan tanda pagarnya. Jika sudah disimpan, nah baru masukkan perintah sysctl min p untuk mengecek. Nah, dan sudah keluar datanya. Kita clear. Selanjutnya install iptable dengan perintah apt install iptables strip persistent iptables ini pakai E ya guys. Nah, klik E dan tunggu, maka nanti akan muncul pop-up. Iya, untuk penginstalan ini jangan lupa kabel connectednya di checklist lagi pada bagian bridge-nya, karena jika belum maka tidak bisa terhubung ke internet. Klik pada bagian network, adapter 1 advance, kemudian checklist, lalu oke. Nah, tunggu prosesnya. Kita masukkan perintah ulang saja. Lalu klik Y. Lama ya. Kita update dulu aja ya, apt update. Iya, pada bagian sebelumnya, pada bagian nano /etc resolve.conf-nya ini harusnya jangan dikasih pagar. Kemudian baru apt update, coba. Nah,
clear, lalu install lagi if tablesnya, dan tunggu. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih yes saja, pilih yes lagi, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, masukkan perintah if tables min t not min a was routing min o, dan interface-nya yaitu n, di sini yang saya gunakan o kecil ya, n post 3 min c masquerade if tables min t. Ini jangan gede ya guys. Nah jika berhasil, simpan IP tables yang sudah dibuat tadi dengan perintah if table save tanda panah /etc IP tables rules v4. Nah, jika sudah, kita pergi ke sisi klien. Kita ke menu setting untuk mengubah IP address dari host only-nya. Ke bagian change adapter option. Lalu pada interface-nya, di sini interface yang saya gunakan VirtualBox host only yang ke satu. Nah, pada bagian properties, ke IPv4. Nah, masukkan IP address-nya sesuai network-nya. Di sini saya 11.4 untuk IP address host only-nya, dan gateway-nya itu domain yang ada di server, dan DNS-nya juga adalah IP domain yang ada di server. Jika sudah, langsung oke saja. Oke. Lalu di close, lalu kita refresh. Selanjutnya buka CMD. Buka CMD pada klien. Silang dulu ya guys ini. Lag. Lalu lakukan ping ke domainnya, ke site-nya yang sudah dibuat tadi, yaitu site pertama adalah www.bitang.net. Nah, berhasil guys. Dan yang kedua itu fauzan.com, www.fauzan.com. Nah, berhasil. Dan yang ketiga itu rizky.ok. Nah, berhasil. Yang selanjutnya kita lakukan pengecekan pada browser.
Kita buka browsernya. Sini saya menggunakan Chrome ya. Chrome. Sabar guys, kita tunggu kebuka dulu. Amali memang guys. Soltise udah tadi. Jika sudah terbuka, akses Apache-nya dengan mengetikkan itu http://www. Pertama IP domainnya itu bintang.net. Lalu di enter saja. Guys, sebelumnya kita kembali ke Debian dulu. Untuk merestart Apache-nya ya, etc init.d Apache 2 restart. Nah, baru kita kembali ke Chrome-nya. Kita refresh, nah maka tampilannya pun akan berubah. Yang kedua itu www.fauzan.com. Pakai http aja guys. http:// tunggu hingga terbuka. Nah, berhasil. Dan yang ketiga yaitu rizky.ok ya, domain rizky.ok. http://www dulu www.rizky.ok. Nah, sudah berhasil kebuka ya guys, tiga-tiganya. Apache telah berhasil. Untuk selanjutnya kita
kembali ke Debian. Kita clear dulu. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi WordPress. Di sini saya meremote-nya dengan menggunakan putih. Jika sudah masuk dalam putihnya, kita login. Pertama kita akan melakukan penginstalan paket WordPress-nya. Dan MariaDB-nya jangan lupa dengan perintah apt get install WordPress MariaDB. Lalu kita klik Y. Jika sudah kita klik Y, kita tunggu proses instalasinya. Jika sudah terinstall, lalu kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke dalam konfigurasi MySQL-nya dengan perintah mysql_secure_installation. Lalu kita di sini klik Y untuk membuat passwordnya. Setelah itu kita klik Y saja untuk pertanyaan yang lainnya.
Kemudian jika sudah, kita perlu untuk menghapus index.html yang sebelumnya kita buat untuk Apache di setiap direktori domainnya. Dengan perintah rm strip -r dan nama filenya. Jika sudah dihapus, lalu kita copy WordPress ke dalam folder home kalian dengan perintah cp lalu nama file. Jika sudah kita copy, kita akan membuat file PHP baru dengan perintah nano spasi PHP. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam nanonya, lalu kita akan masukkan scriptnya ke dalam masing-masing file. Pastikan kalian sudah membuatnya di dalam catatan agar tidak ribet untuk memasukkannya ke dalam putih. Jika sudah kita masukkan ke dalam filenya, lalu kita akan edit file wp untuk membuat database. Lalu kita akan masukkan script seperti berikut ini. Ingat, kita harus membuatnya terlebih dahulu di catatan agar mudah dipindahkannya ke dalam putih. Jika sudah kita masukkan, lalu kita save database-nya dengan perintah cat. Nah, jika sudah kita simpan, maka kita akan lakukan pengujiannya ke dalam browser. Kita masuk ke dalam browser, lalu kita masukkan situsnya, yaitu www.bintang.net.
Nah, di sini kalian isi saja sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan size titelnya yaitu bintang, username-nya juga bintang. Lalu kita masukkan emailnya, jangan lupa jika sudah, lalu kita klik saja install verifikasi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, lalu kita refresh saja. Jika sudah kita refresh, maka kita langsung login menggunakan user dan password yang baru saja dibuat. Jika sudah login, maka kita sudah akan diarahkan ke dalam dashboard halaman WordPress-nya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.